Aku yang ada di rumah, Bapak Ibu, orang tua siswa, Bapak guru, Ibu guru, dan kepala sekolah. Sekarang kita akan mengikuti pembelajaran kelas 3 tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 6. Bersama kita, pembelajaran ini akan disajikan oleh Ibu Sutriani Syam, SPD, guru dari SD Negeri 3 Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Maca dimanapun berada. Senang rasanya Ibu hadir di hadapan kalian untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkat, dan karunia-Nya lah sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran ini. Anak-anakku, apa kalian sudah mandi? Tentunya sudah ya. Anak-anakku sudah sarapan? Iya, alhamdulillah. Kalau kalian sudah mandi, sudah sarapan, artinya sudah siap menerima materi pelajaran hari ini. Baiklah nak, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya kita akan berdoa. Guru mau bertanya, untuk apa kita berdoa anak-anak? Iya, kita berdoa agar pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Ada lagi? Agar materi yang kita terima dapat kita pahami dengan jelas. Dan yang paling penting, materi yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Baiklah, karena kalian sudah tahu manfaat dari berdoa, mari kita berdoa bersama-sama dengan penuh kesyukuran. Doa kita kali ini akan dipimpin oleh salah seorang teman kalian, siswa kelas 3 SD Negeri 3 Balangmempang. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Setelah membaca doa, artinya anak-anak Macaku sudah siap menerima materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum masuk ke materi pelajaran, Ibu ingin mengajak anak-anakku untuk menyaksikan sebuah video. Semoga video ini bisa memotivasi anak-anakku untuk lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Selamat menyaksikan. Musa, lihat deh. Semutnya pada salaman. Hah? Lihat. Tuh, Abdul. Mereka bukan lagi salaman. Mereka lagi tukar informasi lewat sumut atau antenanya. Wah, keren juga ya. Semut itu hewan yang luar biasa, Dul. Hidupnya berkoloni. Hebatnya lagi, mereka bisa mengangkat beban yang besarnya
50 kali dari besar tubuhnya. Lihat deh, Rara dapat apa nih? Hah? Anak burung? Astagfirullah. Lucu ya? Dapat dari mana, Ra? Itu Rara mau piara burung aja deh. Dipelihara. Jangan, Ra. Cepet balikin ke sarangnya. Kasihan tahu. Emang nggak boleh piaraan burung. Anak burungnya udah Rara balikin. Bagus. Nah, gitu dong, Ra. Kan ada hadisnya. Rasulullah melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Terus yang boleh dipelihara apa dong? Abdul juga pengen punya hewan peliharaan. Piaraan semut aja. Hah? Tuh tinggal ambil banyak kok di pohon. Masa semut sih? Ada-ada aja, Rara. Uma, Iya sayang. tadi di taman ada anak burung. Wah, Lucu banget. Padahal Rara mau piara. Tapi nggak boleh sama Kanusa. Rara mau pelihara anak burung. Pasti induknya sedih kalau kehilangan anaknya. Kasihan kan, Ra? Rasul melarang kita untuk tidak menyakiti hewan. Gitu ya. Tuh kan, dibilangin gak percaya sih. Kata Pak Ustadz, ada juga hadis yang mengisahkan tentang seorang wanita yang disiksa dan masuk neraka. Karena ia mengurung kucingnya hingga mati. Ya kan, Uma? Iya. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Astagfirullah. Anta. Hah? Mau kemana, Rara? Sebentar ya Anta. Ini nih, makan buat Anta. Yang banyak ya, biar sehat. Minum. Ini. Rara. Aduh. Anta, kamu nggak apa-apa? Ini nih. Makan ya. Yang banyak, biar gemuk. Judul Cintai Mereka. Anak-anak macaku tentunya sudah dapat menyimpulkan pesan moral yang ada di video tadi, yaitu bahwa kita harus mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan. Bukan saja mencintai sesama manusia, tapi kita juga harus berlaku adil terhadap hewan dan tumbuhan. Baiklah nak, kita akan masuk pada pembelajaran tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 6. Setelah belajar hari ini, anak-anakku harus bisa menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup, menyebutkan arti bersyukur kepada Tuhan, dan dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Mari kita amati gambar berikut ini. Anak-anak, kalian dapat melihat pada gambar di atas ada keluarga yang sedang makan. Ini makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan yang dipilih harus yang bersih dan sehat. Makanan yang bersih dan sehat akan membuat tubuh kita menjadi kuat. Ingat, sebelum makan kita harus berdoa. Bukan saja manusia yang membutuhkan makanan, tapi hewan, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Makanan hewan seperti yang kalian dalam lihat video tadi, kucing, kita harus memberikan makanan kepada kucing. Tapi Bu Guru, bagaimana cara tumbuhan makan? Kan tidak ada mulutnya. Iya, betul sekali nak. Tumbuhan tidak makan pakai mulut,
Tapi tumbuhan itu makan melalui menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Tumbuhan juga makan dengan cara diberi pupuk, disiram. Seperti sekarang ini kan tidak pernah turun hujan, makanya tumbuhan perlu kita sirami. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi yaitu, kalian ingat ya, bahwa makhluk hidup memerlukan makanan. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Kalian lihat pada gambar ini keluarga Siti yang sedang berolahraga. Siti sedang berolahraga bersama keluarganya. Dia berlari, ada yang berjalan. Ini menandakan bahwa makhluk hidup itu bergerak. Ingat, makhluk hidup bergerak menggunakan kakinya ya. Kalau manusia menggunakan kakinya. Hewan juga bergerak menggunakan alat-alat gerak yang berbeda. Misalnya, burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan berenang di air. Dan ada juga hewan yang melata dan merayap. Kalau tumbuhan bagaimana bergeraknya, Bu Guru? Tumbuhan tidak berpindah tempat, tapi dia bergerak mengikuti arah cahaya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa makhluk hidup itu bergerak. Selanjutnya kita lihat kita lihat ini adalah keluarga Siti yang sedang berolahraga. Di sini anak-anakku bisa melihat Siti dan kakaknya sedang berolahraga. Manusia itu bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Anak-anakku, selain manusia, hewan juga menggunakan alat geraknya, yaitu ada yang terbang, ada yang berenang, ada yang melata. Hewan juga bergerak, tapi tumbuhan juga bergerak, tapi tumbuhan bergerak tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Selanjutnya kita lihat gambar yang ketiga. Ini Beni sedang menutup matanya karena dia melihat
cahaya matahari, dia silau. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu cara mensyukurinya, kita harus menjaga mata kita. Selain manusia, tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Misalnya, bunga putri malu. Jika daunnya disentuh, daun putri malu itu akan segera menutup. Bagaimana dengan hewan? Apakah hewan juga menerima rangsangan? Iya, hewan juga menerima rangsangan. Seperti misalnya hewan kaki seribu, saat dia disentuh, dia akan segera melilitkan tubuhnya. Jadi, ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah peka terhadap rangsangan. Kita lihat gambar selanjutnya ya, Nak. Ini adalah keluarga Beni, keluarga Edo. Di sini ada Edo, Udin, dan sepupu-sepupunya. Ini ada orang tua Edo, ada neneknya, ada tantenya. Gambar ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak untuk menjaga kelestariannya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan itu dapat berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, ada yang bertelur dan melahirkan. Kalau tumbuhan, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak itu ada yang dengan biji, ada yang dengan spora, ada yang dengan tunas. Insya Allah di kelas selanjutnya anak-anakku akan mempelajarinya. Jadi ciri makhluk hidup yang keempat adalah makhluk hidup berkembang biak. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini adalah gambar keluarga Leni yang sedang menghirup udara segar di taman depan rumahnya. Gambar ini menunjukkan bahwa makhluk hidup bernafas. Hewan bernafas, tumbuhan juga bernafas. Jadi ciri yang kelima bahwa makhluk hidup itu bernafas. Jadi dari gambar 1 sampai 5 tadi kita dapat melihat bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah memerlukan makanan, yang kedua dapat bergerak, peka terhadap rangsangan, bernafas, dan berkembang biak. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah dapat memahami, menyebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan sesuai makan sesuai kebutuhan, berdoa sebelum makan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Syukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur ini merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila,
Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sangat sayang terhadap makhluk ciptaannya yang menyayangi sesamanya. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mari sama-sama kita menyaksikan video berikut ini tentang nikmat Allah. Allah menciptakan manusia begitu indah, begitu sempurna. Semua itu pemberiannya, tidak ada yang sia-sia. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ada mata, ada rambut, ada kepala. Marilah kita bersyukur pada semua pemberiannya. Janganlah kita lupakan segala nikmat pemberiannya. Allah menciptakan manusia begitu indah, begitu sempurna. Semua itu pemberiannya, tidak ada yang sia-sia. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ada mata, ada rambut, ada kepala. Marilah kita bersyukur pada semua pemberiannya. Janganlah kita lupakan segala nikmat pemberiannya. Allah menciptakan manusia begitu indah, begitu sempurna. Semua itu pemberiannya, tidak ada yang sia-sia. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ada mata, ada rambut, ada kepala. Marilah kita bersyukur pada semua pemberiannya. Janganlah kita lupakan segala nikmat pemberiannya. Allah menciptakan manusia begitu indah, begitu sempurna. Semua itu pemberiannya, tidak ada yang sia-sia.
Apa kalian sudah menyaksikan video tadi? Tentunya semangat kalian tetap untuk mengikuti pembelajaran. Sekarang anak-anakku bisa melihat pada gambar di samping. Di sini ada teman-teman kalian yang sedang berdoa. Ada anak perempuan sebanyak berapa orang? 3 orang ya. 1, 2, 3. Sedangkan anak laki-laki berapa orang? Ada 1, 2, 3. Jadi jumlah anak yang ada pada gambar itu ada 6 orang. Sehubungan dengan itu, materi kita pada hari ini, kita akan melakukan penjumlahan teknik tanpa menyimpan. Anak-anakku bisa lihat, ini pada gambar ikan ada beberapa soal. Ada beberapa soal ya nak. Ada 4.000 ditambah 900. Selanjutnya, iya, 4.000 ditambah 900. Ibu guru perlu ingatkan, kalau pelajaran kemarin anak-anakku sudah melakukan penjumlahan tanpa teknik menyimpan, maka hari ini ibu akan kembali ingatkan bagaimana cara menjumlahkan bilangan tanpa teknik menyimpan. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah nilai tempatnya. Harus meluruskan nilai tempatnya. Ada nilai tempat satuan, ada puluhan, ada ribuan, dan ada per 10 ribuan. Sedangkan untuk bilangan 900 ini ada satuannya, satuan, ada puluhan, dan ada ratusan. Jadi dalam menjumlah itu yang perlu kita perhatikan lebih dahulu adalah nilai tempatnya. Harus lurus ya, harus lurus, dimulai dan dijumlahkan, dimulai dari yang sebelah kanan. Nilai satuan yang terendah. Misalnya ini, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Karena 4, yang 4 ini tidak memiliki pasangan, bisa langsung diturunkan. Jadi 4.000 ditambah 900 sama dengan 4.900. Itu tadi penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Yang perlu anak-anak ingat yaitu meluruskan dulu nilai tempatnya. Dimulai dari nilai tempat yang terkecil, yaitu satuan. Kita lihat contoh soal yang kedua nak. Ya. Ini sama-sama ya, bilangan 500 ditambah 500. Bisa anakku lihat nilai tempatnya sama. Jadi kita memulai penjumlahan itu dari sebelah kanan, nilai tempat yang terkecil, yaitu satuan. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Bagaimana anak-anakku? Apa kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham cara penjumlahan, maka di situ dapat anak-anakku selesaikan pada gambar. Masih ada penjumlahan, yaitu 3.100. 3.100 ini yang di bagian tengah ya nak. 3.100 ditambah 2.500.
Terus yang di bagian sebelum ekor, yang sebelum ekor ini 2.300 ditambah 1.300. Di bagian ekor dan di bagian ekor ini 4.000 ditambah 3.500. Dan di bagian sirip bawah 700 ditambah 700. Jadi ini adalah tugas yang kalian selesaikan di rumah dengan bantuan bimbingan orang tua. Tapi setelah melakukan penjumlahan, anak-anakku diminta lagi untuk mewarnai bagian tubuh ikan tersebut. Jika hasil penjumlahannya lebih dari 5.000, maka anak-anakku mewarnainya dengan warna merah. Apabila hasilnya kurang dari 5.000, maka anak-anakku mewarnainya dengan warna kuning. Dan apabila penjumlahannya hasilnya sama dengan 1.000, anak-anakku bisa mewarnainya dengan warna biru. Ibu lihat ya, Ibu tunjukkan kembali tugasnya ya, yang tadi Ibu akan tunjukkan kembali tugasnya yang dikerjakan di rumah. Yang pertama yaitu 3.100 ditambah 2.500. Ibu guru ingatkan kembali, nak. Ibu guru ingatkan kembali, nak, menjumlah itu harus meluruskan nilai tempatnya dan kita mulai dari yang sebelah kanan. Soal yang kedua, 2.300 ditambah 1.300. Dan soal pada bagian ekor ikan ini 4.000 ditambah 3.500. Dan yang paling bawah ini adalah bagian sirip bawah. Bagian sirip bawahnya yaitu 700 ditambah 700. Dan ingat yang seperti Ibu Guru sampaikan tadi, setelah ditemukan jawabannya, diwarnai. Warnai dengan syaratnya seperti tadi ya. Apabila penjumlahannya hasilnya lebih dari 5.000, maka anak-anakku mewarnainya dengan warna merah. Dan apabila hasil penjumlahannya kurang dari 5.000, anak-anakku mewarnainya dengan warna kuning. Dan apabila penjumlahannya hasilnya sama dengan 1.000, maka warnanya adalah warna biru. Jadi nanti hasil gambar ikannya nanti berwarna-warni, akan tampak cantik seperti pelangi. Baiklah, nak. Dari awal pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat ciri makhluk hidup tadi yang pertama? Ingat-ingat gambarnya, nak, yang sudah Ibu Guru tampilkan. Tadi yang pertama apa, nak, tuh? Yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Yang kedua, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Yang ketiga, makhluk hidup itu bergerak. Selanjutnya apa lagi? Makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu bernafas. Ibu Guru tadi juga sudah menyampaikan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Menyayangi sesama, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan di materi terakhir, Ibu Guru sudah menyampaikan bagaimana cara menjumlahkan tanpa teknik menyimpan. Selamat belajar anak-anakku di rumah. Sebelum akhir kata dari Ibu, tetaplah di rumah, tetaplah belajar, tetaplah semangat, dan teruslah berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana anak-anakku di rumah? Anak-anak macaku se-Kabupaten Sinjai, bagaimana persamaannya dengan Ibu Ani, Ibu Sutriani Syam SPD. Terima kasih kepada anak-anak sekalian dan orang tua, Bapak Bunda yang masih setia dan sampai jumpa hari Senin insya Allah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.